Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran Pancasila, yang dimana saya dan Mas Faris, saya Ashraf Zidan Khalid Umar, dan Mas Faris akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Untuk yang terhormat Bu Mega dan kepada teman-teman yang saya hormati, izinkan saya dan Mas Faris untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang lahirnya reformasi dan tujuannya. Latar belakang lahirnya reformasi terjadi pada lengsernya Soeharto dari jabatan presiden di tahun 1998 adalah pertanda Orde Baru telah berakhir dan disusul dengan lahirnya era reformasi. Pada era reformasi ini, masih ada beberapa pejabat yang beranggapan bahwa Orde Baru belum berakhir. Karenanya era reformasi disebut juga dengan era pasca Orde Baru. Adapun asal kata reformasi sendiri tersusun atas dua kata, yakni re yang berarti kembali dan formasi berarti susunan. Maka era reformasi dapat dikatakan sebagai era yang menyusun kembali. Perihal yang disusun kembali dalam era ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Lahirnya era reformasi ini bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru atau sebelum tahun 1998. Era ini lahir tepat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Setelah terjadi banyak penolakan terhadap Orde Baru, akhirnya Presiden Soeharto pun turun dari kursi jabatannya dan era baru pemerintahan pun dimulai. Untuk era baru tersebut dikenal dengan nama era reformasi. Latar belakang lahirnya reformasi tidak bisa lepas dari peristiwa mundurnya Soeharto dari tumpuk kekuasaan serta pemerintahan selama 23 tahun, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Latar belakang lahirnya reformasi. Adanya masa reformasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai aspek. Salah satunya yaitu dampak finansial Asia yang berlangsung sejak 1997. Karena adanya krisis finansial, ketidakpuasan masyarakat pun meningkat di berbagai wilayah. Indonesia pun tak luput dari krisis tersebut. Krisis tersebut membuat nilai rupiah anjlok dan membuat utang luar negeri dari perusahaan swasta meningkat drastis. Tidak butuh waktu lama, perkembangan ekonomi di Indonesia pun merosot dengan tajam. Hal ini diperparah dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru. Latar belakang lahirnya gerakan reformasi adalah kebebasan dalam berpendapat yang dibatasi. Pers dikontrol oleh pemerintah yang menimbulkan krisis sosial yang kompleks. Pemerintahan Orde Baru pun juga otoriter dalam bersikap dan anti kritik, membuat mahasiswa melakukan aksi besar-besaran. Masalah sosial budaya juga menjadi penyebab lain munculnya reformasi di Indonesia, karena ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah meningkat. Berbagai perilaku negatif akhirnya terjadi. Berbagai kejadian anarkis dan penyimpangan pun tak terhindar dan membuat keadaan negara semakin kacau.
Latar belakang lahirnya reformasi tak lepas dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia. Selain korupsi, politik sentralisasi, Orde Baru juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang timpang. Adapun dengan krisis ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama ada korupsi pada masa Orde Baru. Korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru menguat karena adanya pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Dengan adanya P4 tersebut, pemerintahan Orde Baru menutupi berbagai penyelewengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa Orde Baru, masalah korupsi tersebut juga berlarut-larut karena penyelesaiannya yang tak berkunjung usai. Adapun beberapa kasus diantaranya yaitu kasus yang pertama, kasus korupsi Bulog yang terjadi yang mana terjadi pengadaan, penjualan, dan distribusi beras secara gelap oleh Bulog. Yang kedua yaitu kasus PN Telekomunikasi, yang mana kasus PN Telekomunikasi ini yang berlangsung di tahun 1970-an. Di tahun tersebut terjadi penyelewengan dari direksi PN Telekomunikasi, yang mana mulanya karena pembelian rumah dinas di Bandung dan di Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu kasus korupsi JPG. Kasus korupsi jajaran pers dan grafika atau JPG juga menjadi skandal korupsi besar di masa Orde Baru. Ketika itu, Hiswara Dharma Putra yang duduk sebagai bendahara JPG melakukan pemalsuan dan pembukuan keuangan dan surat penting. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu masalah politik sentralisasi Orde Baru. Politik sentralisasi Orde Baru adalah politik yang pemerintahan daerahnya tidak memiliki peranan penting dalam negara. Dalam kasus pemerintahan Orde Baru, pemerintahan pusat mengatur semua aspek. Dalam pemerintahan daerah pun tak bisa mengelola sumber daya yang dimiliki dan menyalurkannya untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemutusan keuangan daerah ada di pemerintahan pusat, membuat masyarakat tidak sejahtera secara merata, dan pemerintahan pun melakukan dominasi pada seluruh aktivitas negara, sehingga keberadaan pemerintah daerah hanya semu dan tak dirasakan manfaatnya. Adanya politik sentralisasi ini juga membuat masyarakat di luar Pulau Jawa pun tak bisa merasakan dampak pembangunannya. Yang selanjutnya ada beberapa peristiwa yang memicu lahirnya reformasi. Yang pertama yaitu ada krisis ekonomi pada tahun 1997. Pada tahun 1997 menjadi saksi terjadinya krisis ekonomi hebat di sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Krisis finansial global melanda dan Indonesia menjadi salah satu korban terparah pada saat itu. Seperti jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar menciptakan kepanikan di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu demonstrasi massa. Pada puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang merosot, muncul demonstrasi massa yang menentang rezim Orde Baru. Mahasiswa dan masyarakat umum bersatu untuk menyuarakan tuntutan keadilan dan perubahan. Akhir era Orde Baru ditandai oleh protes-protes mahasiswa yang menggenggam di jalan. Tuntutan tersebut menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya, yang mana akhirnya terwujud pada bulan Mei 1998. Yang ketiga yaitu KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga penyakit kronis pemerintahan Orde Baru.
pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto itu tercemar oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak institusi dan pejabat negara terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara. Ketidakpuasan pun terhadap pemerintah yang tidak profesional dan penuh penyimpangan menjadi pemicu utama munculnya gerakan reformasi. Yang keempat yaitu tumpulnya hukum dan ketidakadilan yang tidak merata. Maaf, ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Yang keempat yaitu tumpulnya hukum dan ketidakadilan yang tidak merata. Sistem hukum di Indonesia pada masa Orde Baru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan merata. Kondisi ini memberikan ruang bagi pelanggaran hak asasi manusia dan tidak kekerasan yang tidak mendapatkan sanksi yang layak. Ada beberapa selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan lahirnya era reformasi. Pada era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 muncul berbagai respon terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat akibat pemerintahan Orde Baru. Adapun beberapa tujuan utama dari lahirnya era reformasi. Yang pertama yaitu mewujudkan demokratisasi. Salah satu tujuan utama reformasi adalah untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis. Masyarakat menginginkan pengakhiran rezim otoriter Soeharto dan penggantian dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memperjuangkan keadilan dan transparansi. Reformasi bertujuan untuk menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela selama masa Orde Baru. Masyarakat menuntut adanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang dimana pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga yaitu perbaikan ekonomi. Reformasi juga berfokus pada perbaikan kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter pada tahun 1997. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi dan meningkatkan kesejahteraan umum. Yang keempat, penataan kembali struktur kenegaraan. Gerakan ini berupaya menata kembali seluruh struktur pemerintahan, termasuk revisi konstitusi dan perundang-undangan agar sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia pada Orde Baru menjadi fokus penting dalam era reformasi dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menghilangkan praktik otoritarian. Reformasi bertujuan untuk menghapus cara hidup otoriter dan penyimpangan lainnya dalam masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mas Faris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang pertama yang saya hormati yaitu Ibu Mega Primaningtyas, SPDI, MPDI. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudian dan segala urusannya, dan juga diberkahi dan keluarganya.
Kemudian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah SWT, yaitu teman-teman semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua yaitu kemudahan dalam segala urusan kita dan terutama dalam memahami ilmu. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Mas Asraf, yang mana materi yang kami sampaikan kali ini adalah berjudul Reformasi dan Amandemen yang bertanda. Dan kali ini saya akan, tadi sudah jelaskan, yaitu latar belakang lahirnya masa reformasi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan setelah amandemen UUD 1945. Setelah kita mengetahui lahirnya masa reformasi ini terjadi karena jatuhnya masa Orde Baru yang disebabkan beberapa masalah. Pertama, krisis multidimensi. Kedua, tuntutan masyarakat. Yang ketiga, dan gerakan reformasi. Dengan masuknya kita ke masa reformasi ini, yang mana masa reformasi ini adalah tonggak penting dalam sejarah Indonesia, sehingga menjadikan ia termasuk poin penting dalam konteks amandemen UUD 1945. Apa itu amandemen 1945? Amandemen UUD 1945 adalah perubahan atau penyesuaian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memperbaiki, menyesuaikan, atau melengkapi isi konstitusi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman. Proses amandemen dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu atau disingkat MPR, melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD itu sendiri. Tujuan amandemen itu sendiri. Yang pertama, menyempurnakan, yaitu menyempurnakan isi Undang-Undang Dasar 1945 agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan, yaitu meningkatkan sistem demokrasi, perlindungan HAM, dan supremasi hukum. Kemudian, yang ketiga, mengurangi, yaitu mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi kewenangan lembaga negara. Sejarah amandemen UUD 1945 di Indonesia. Sejak reformasi tahun 1948, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 sampai pada 2002. Nah, berikut adalah beberapa hal penting hasil amandemen tersebut. Pertama, amandemen yaitu tahun 1999, perubahan pada beberapa pasal, khususnya tentang penguatan hak asasi manusia. Yang kedua, amandemen kedua yaitu pada tahun 2000, yaitu penegasan tentang otonomi daerah, pendidikan, dan kebudayaan. Yang ketiga, amandemen pada tahun 2001, yaitu perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pengaturan ulang fungsi dan kewenangan MPR. Yang keempat, yaitu pada tahun 2002, yaitu pembentukan Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD dan penegasan tentang sistem keuangan negara. Selanjutnya, pengaruh amandemen terhadap sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, penguatan DPR dan DPD, yaitu fungsi legislatif diperluas dan diberi peran lebih besar dalam pengawasan. Kemudian, otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan melalui pembentukan daerah otonom. Kemudian, pemilihan langsung, pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat. Nah, itu adalah dampak dari
pengaruh amandemen terhadap sistem pemerintahan. Kemudian dampak positif dan tantangan amandemen UUD 1945. Pertama, itu dampak positifnya. Yang pertama adalah demokrasi lebih berkembang. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan meningkat. Ketiga, penegakan hak asasi manusia lebih jelas. Nah, kemudian tantangannya apa? Tantangannya yang pertama adalah konsistensi pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian konflik kewenangan antar lembaga negara. Kemudian masih ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini tantangan dan juga dampak positif dari amandemen itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Yang pertama, apa aja itu pengaruhnya? Perubahan yaitu dari setelah amandemen, yaitu kedaulatan rakyat. Presiden dan wakil presiden dan kepala daerah ataupun DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau sebelumnya yaitu dipilih dari MPR. Kemudian MPR tidak lagi tertinggi. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi suatu lembaga yang tertinggi di negara ini. Nah, jadi MPR hanya mempunyai hak dan tugas untuk mengubah undang-undang dasar saja, kemudian melantik presiden dan memberhentikan presiden jika melanggar hukum. Kalau sebelumnya dia lebih tinggi dari presiden kekuasaannya ataupun hak wewenangannya. Yang ketiga, DPR lebih kuat. DPR mempunyai peran besar membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Ada DPD yang mewakili daerah. Nah, setelah presiden, DPR juga mempunyai kewenangan setelah amandemen itu yang lebih besar ya. Jadi hampir setara, yaitu kekuasaan DPR sama presiden. Kemudian perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen. Selanjutnya yaitu masa jabatan presiden dibatasi maksimal yaitu 2 periode, masing-masing 5 tahun. Itu terjadi setelah amandemen. Kalau sebelum amandemen yaitu pada Orde Baru ya, itu Pak Soeharto itu sampai 32 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian hak asasi manusia dijamin, hak warga negara dilindungi oleh UUD. Kemudian daerah lebih mandiri. Pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar mengurus daerahnya. Kalau sebelumnya yaitu dari atasan baru sampai ke daerah ya, nggak bisa sembarangan ya. Kemudian keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan antara pemerintah dan lembaga lain lebih seimbang. Perubahan ini membuat sistem pemerintahan lebih adil dan transparan dan dekat dengan rakyat. Kesimpulan, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak besar pada dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis, tetapi tantangan dalam implementasinya tetap harus diatasi. Penting bagi kita untuk memahami perubahan ini agar dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis dengan pemilu langsung, pembatasan masa jabatan presiden, penguatan DPR, jaminan HAM, dan otonomi daerah yang lebih luas. Hal ini menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mendekatkan pemerintahan kepada rakyat. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan bisa dilengkapi nanti, bisa didiskusikan di grup. Sekiranya ada lebihnya, semoga apa yang saya sampaikan ini dan kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga semoga kita bisa berpartisipasi lebih luas. Nah, dengan mengetahui tentang
pelajaran ini ataupun materi ini, kita bisa 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 memahami yaitu tentang negara kita ya, perubahan ataupun dampak perubahan ataupun perjalanan negara kita ya. Sehingga kita bisa berpartisipasi dan juga berkontribusi lebih besar lagi di relasi ataupun di lembaga-lembaga lain yang mana dia berpartisipasi besar dalam negara ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.